anak-anak ini, saya lanjut dengan kita. Anak-anak ini terima kasih buat orang tua yang percayakan anak untuk masuk di SMA 6 dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan ada 3 kemampuan yang kita bina di sekolah. Yang satu itu, yang utama, yang bukan yang nomor 1 adalah kemampuan kognitif, pengetahuan yang dia datang di sini, dia ikut dikasih tugas, dia kerja, itu adalah kemampuan. Nah, pengetahuan itu, kognitif itu. Nah, itu yang sebentar kamu saksikan di nilai raport ini. Lalu kemampuan karakter, ya sikap, ya kalau dalam bahasa ininya afektif, ya bahasa Inggris juga itu afektif. Ya, afektif itu karakter, ya itu kemampuan yang berikut. Anak dapat nilai C, itu dia tidak naik kelas. Itu hanya satu itu. Kalau kemampuan, semua anak berkarakter baik di sekolah, baik di rumah, itu dapatnya ada di sekolah. Anak dia karakternya itu Bapak Ibu dengan kami lebih banyak. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, minta maaf Bapak Ibu, tadinya susunan acaranya sebenarnya kesiswaan dulu. Namun pada saat ini ada 2 kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Yang pertama pembagian rapot di aula, yang kedua pelaksanaan OSN tingkat kabupaten di Lab 2. Sudah hadir bersama kita di sana Ibu pengawas dan juga pengawas dari luar, dari SMA 3 Raja. Jadi untuk penyampaian muatan kurikulum nanti saya sampaikan belakangan. Ini saya awali dulu untuk siswa-siswi yang berprestasi di bidang pengetahuan. Yang mengikuti OSN tingkat kabupaten matematika, saya hanya bacakan nama, nanti ada bagian yang saya suruh maju. Alfonsus Ligori, Christian Hamber, Florentius Huta Barat, Merlin Hardini, Rifai Samuel Pandiana. Sedangkan Mapel Biologi, Gertrude Sapa, Gisela Vania, Monica, Rivalia, Virginia Feni. Kemudian Mapel Informatika, ini yang bertanding sebentar jam 8 Indonesia Barat atau jam 10, kurang lebih 25 menit lagi. Adnan, Alicia Deborah, Artika, Gilbert Emmanuel, Melvin Aurel. Kemudian Mapel Geografi, Aura Paramita, Devi Fatima, Indri Utami, Mutiara Asta Emmanuel, Nadira Aira. Yang bertanding besok Mapel Fisika, Andi Batara, Satria Tanrali, Kanaya Yemima Tandungan, Kairunisa, Leo Sandro Teo, Mutiara Tri Salipadang. Mapel Kimia, Agil Christian, Agung Vino, Krisma Yani, Francisca Kirei Siregar, Oktavina Setiani Suhendi. Mapel Astronomi, Dea Natalia Arif, Gabriela, Laura Gracia, Michelle Anastasia Sule, Firen Sapakoli. Mapel Ekonomi, Diva Jelastiba Parekan, Julia Michelle Radokir, Maxon Amba, Naura Arimbi, Saskia Sakira, dan Mapel Kebumian, Gabriela Octavia, M. Rifki, Marcia Olivia, Meisha Hardania, dan Putri Ines Gloria. Jadi teman-temannya mulai besok sudah libur. Yang 5 mapel terakhir bertanding besok. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang memberi dukungannya. Selanjutnya penyematan penghargaan untuk salah satu siswi SMA Negeri 6 yang mendapat penghargaan terpilih sebagai Duta Pelajar Indonesia kepada Mutiara Asta Emmanuel. Segera maju ke depan. Silakan, cepat. Jadi ini dia terpilih menjadi Duta Pelajar juga Duta Penggerak. Bapak kepala sekolah mau segera maju.
juga dia mengikuti OSN Mapel Geografi, juga lomba atau pelatihan Bina Talenta. Tanggal 7 akan berangkat ke Jakarta mengikuti pelatihan di Politeknik Negeri Jakarta. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mutiara. Kelas 11 Medis 1, wali kelasnya Pak Adam. Ya tolong Pak di Saya mau kasih tahu, ini pasti penasaran. Kamu mau bertanding 15 detik. Ini orang tuanya siapa? Saya kan. Maksudnya ini saya mau, Pak Adam wali kelas. saya mau jelaskan ke orang Ya. tua. Iya, iya, Pak. Itu yang mau jelaskan. Iya iya Bapak ya. Ya, maksud saya ini orang tuanya siapa? Ini ibu makasih kesiswaan yang badannya kecil tapi mus. Nah hasilnya lumayan. Jadi kau boleh fisiknya begini tapi kau prestasi menggaung dunia nasional bahkan berharap untuk internasional. Ya terus berjuang semangat. Nanti saya di sana saya akan lihat kau bercahaya. Maaf ya Bapak Ibu, kita buru-buru ini mau bertanding, udah ditunggu di live karena live di YouTube juga. Seluruh Indonesia di serentak jenjang OSN tingkat kabupaten jam 8 Indonesia Barat dimulai. Nanti tanggal 7 dia berangkat ke Jakarta bersama 13 temannya mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan yang anaknya kelas 10 nanti ikut ya. Kalau seleksi Bina Talenta kita dari Pusprenas Jakarta, Pusat Prestasi Nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Sudah dokumentasi lupa. Siap-siap habis ini yang juara umum. Selanjutnya juara umum semester genap tahun ajaran 2025-2026. Juara umum kelas 10 dari 12 kelas 10 1 sampai 10 12 diraih oleh Artika Natalia Lembang kelas 10 4. Maju nak, Artika, maju. Ayo, ada? Kalau tidak ada orang tuanya. Orang tuanya. Orang tua Artika ada nggak? Dia bertandingnya memang besok OSN-nya tapi saya suruh hadir. Artika ada orang tuanya? Wali kelas cari. Juara umum untuk jenjang kelas 11 dari 10 kelas 11 diraih oleh Monica S. Monium kelas 11 Medis 1. Monica, silakan maju. Ini siswa berprestasi ya Bapak Ibu. Sebentar juga dia akan berangkat ke, dia ikut pelatihan Bina Talenta juga. Monica tujuannya kampusnya Universitas Tirtayasa Cilegon, Banten, tanggal 7 Juli berangkatnya. Ada orang tuanya nak? Ayo suruh maju, mana? Mana nih orang tuanya ini berprestasi Bu, cepat ya. Karena dia mau bertanding juga nih. Oke. Kami minta dengan hormat lagi menyerahkan wali kelasnya aja Artika kalau nggak ada. Ini kan tolong bantu. Kalian namanya. Oh sudah dilihat dia bertanding, wali kelasnya sudah. Orang tuanya nggak datang? Oke sudah wali kelas. Ya ini yang juara umum kelas 10. Oh Artika sudah dilihat dia bertanding untuk mapel biologi ya kalau nggak salah. Pokoknya yang tanding hari ini deh. Ya yang juara umum Bapak Ibu dapat piagam dan juga dapat voucher ya, dapat uang. Ya. Untuk yang juara kelas nanti dibagi di kelas. Bingkisan maksudnya sama piagamnya juga ada. Nanti berguna ketika mereka mendaftar di perguruan tinggi. Pak Adam, boleh ditayangkan yang file saya yang keluar kota. Sudah? Oke. Selanjutnya kami akan memanggil siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru yang berprestasi yang akan mengikuti kegiatan
kegiatan pelatihan maupun lomba di luar kota. Kebetulan keberangkatannya pada saat hari libur, jadi kami melakukan kegiatan hari ini sebagai pelepasan secara resmi, secara kedinasan. Yang pertama, pelatihan Bina Talenta 2026 Padang ditayangkan. Alfonsus Liguori, tujuan Universitas Kristen Maranatha Bandung, berangkatnya tanggal 7. Alfon langsung maju. Dia juga nanti tanggal 25 berangkat ke Nabire, lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Jadi anaknya ini luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada nanti Alfon yang lain. Langsung orang tuanya juga maju. Ini orang tua juga juara, bukan anak saja. Mama dari mana? Mama ada. Lanjut. Anugerah Melvani Anastasia Usman, tujuan Bandung, berangkat tanggal 7 juga. Maju Anugerah. Bunga Citra, tujuan sama Universitas Kristen Maranatha. Christian Hamper, tujuan Bandung. Panov, sama tujuan Bandung, kelas 11 teknik. Gabriela Cantika Paembonan, tujuan Politeknik Negeri Jakarta, berangkat tanggal 7 Juli juga. Ini yang spesial. Jadi mereka Bapak Ibu mengikuti pelatihan di kampus tersebut selama 7 hari. Tiket akomodasi disiapkan Pusprenas, tapi kami sekolah juga kasih support. Diberikan uang saku ajarnya. Mohon jangan dinilai dari nilai. Yang berangkat duluan Hana Sablen Davalinda Nederland. Dia berangkat duluan tanggal 1 Juli. Tujuan UPI Bandung. Tepuk tangan untuk Hana. Selanjutnya Kanaya Yetima Tanduan, tujuan Untirta Cirebon. Selanjutnya Laura Gracia Patium, 11 Medis 3, tujuannya Bandung. Monica Stefania Tika Monium, Mutiara Asta Immanuel, tujuan Politeknik Negeri Jakarta. Naura Arimbi Alivia, Nur Sri Mulyani, tujuan Bandung. Pada Bapak Kepala Sekolah mohon menyerahkan uang saku mereka nanti, walaupun berangkatnya nanti kita sudah direkod Bapak. Ini direkod, direkam, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir akan menyaksikan tayangannya. Seharusnya saya Maradona, kenapa wartawan tidak hadir? Langsung Bapak ya. Jadi untuk Alfon, kayak ini untuk Alfon langsung 2. Biasa nanti yang ke Nabire. Alfon ada 2 kegiatan, yang ke Bandung sama ke Nabire. Ke Nabire dia perwakilan lomba cerdas cermat Bapak Ibu. Cerdas cermat 16 mata pelajaran. Tim SMA 6 yang ditunjuk dari Bapak Kepala Bidang dari Dinas Pendidikan. Salah satunya Alfon. Ya, terima kasih ya, ini mama bapak di rumah juga luar biasa. Anugerah, kemudian Bunga, Christian Amber, Panov, Gabriela, Hana yang berangkat duluan. Hana, pantasan dia bajunya beda. Ya, Hanaya, kemudian Laura, ya, Marsha, ya, terus Monica, Mutiara, Naura, Nur Sri Mulyani. Jadi 14 orang ini ikut seleksi dari awal. Tesnya luar biasa, ada tahap 1, tahap 2, bikin esai, tulisan segala macam. Tapi 14-nya semuanya lolos sampai pelatihan di kampus itu selama 1 minggu. Oke, boleh kembali ke kamu foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru kembali ke tempat. Anak-anak sudah bisa ke lab yang bertanding. Kalau yang tidak bertanding, ya biar di kelompoknya boleh. Jangan
dengan siswa tadi, namun mereka kampusnya berbeda. Universitas Kristen Petra di Surabaya. Yang pertama, Pak Adam Malik Ryan, SPD GR. Silakan Pak, cepat Pak. Yang kedua, Ibu Tiarma Simatupang, SPD GR. Yang berikut, Bapak Hendrik Ratu Melisa, Eskom GR. Bapak proktor di lab ya. Yang terakhir, Pak Anton Norison Siotang, SPD GR. Silakan Pak. Silakan Bapak menyerahkan reward. Oh ada Pak syukur ya. Jadi dari Pusprenas Bapak Ibu, kegiatan lomba-lomba itu diatur semua, termasuk OSN, O2SN itu yang olahraga, FL3SN nanti Ibu kesiswaan yang menjabarkan. Jadi kelebihan anak kita di bidang apa? Bahasa kah, seni kah, menyanyi kah, olahraga, begitu. Ini untuk di bidang komputer, pelatihan AI, coding, STEM, penguatan karakter, seperti itu. Sudah foto? Perlu foto? Ayo, satu kali joget. Kasih dulu Serahin Pak, nanti miring sebelah. Ya, jadi Bapak Ibu khusus yang 14 orang tadi tambah guru 4 orang ini, tiketnya, hotelnya, akomodasi semua ditanggung Pusprenas Jakarta. Makanya kita sekolah hanya berikan support ya sesuai kemampuan dan sekolah seperti itu. Selanjutnya, tim lomba cerdas cermat tingkat provinsi 2026 yang akan berangkat tanggal 25 Juni. Guru pendamping Bapak Adam Malik Ryan, maju kembali. Alfonsus yang tadi ya Bu, dia sudah bertanding di lab sana. Kedua, Anissa Putri Ramadhani. Ada Anissa atau orang tuanya? Maju orang tuanya. Kelas 10-4, maju Ibu. Yang ketiga, Florensius Huta Barat. Mamanya maju karena dia bertanding di lab. Ya. Ini tanggal 25 berangkat ke Nabire mewakili Kabupaten Mimika. Lomba cerdas cermat 16 mata pelajaran. Ada? Langsung Pak. Namanya lomba LCC. Alisa. Nanti tanda tangannya belakangan aja. Sudah ada di map tapi tidak sempat karena anak-anak dia pergi. Ini yang berangkat tanggal 25 Bapak, yang ke Nabire. Ya. Ini sama juga tiketnya akomodasi ditanggung Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Cuman sekolah yang mendahulukan tiket berangkatnya. Mereka 3 hari di Nabire, 25, 26, 27 Juni. Sudah Ibu, terima kasih boleh kembali ke tempat. Terus yang berikut lomba fashion show festival budaya tingkat provinsi yang berangkat tanggal 23. Veronica Maria Duwiri, kelas 11 teknik. Ada Vero? Atau orang tuanya? Atau dia lagi latihan? Kalau nggak ada wali kelasnya. Vero maju nah. Maju Vero. Ya dia lomba fashion show. Nah. Ya maju. Selanjutnya lomba O2SN cabang panjat tebing tingkat nasional. Emilia Kasih Pelangi Leni Tubun, kelas 11 bis 2. Pelangi mana ada nggak Pelangi? Atau orang tuanya? Ada? Emiliani Pelangi Leni Tubun. Ini kemarin Bapak Ibu dia juara 1 cabang panjat tebing tingkat kabupaten. Di provinsi tidak ada, jadi langsung ke Jakarta. Bulan Juli berangkat. Gak ada ya wali kelas? Bis 2 mewakili ya, bukan untuk Bapak ya, nanti sampaikan. Yang berikut O2SN cabang pencak silat tingkat provinsi yang terakhir, yang keluar kota. Novita Fadila Laude Unga 11 3. Tujuan Nabire. Mana Novita? Ada Novita? Ya, Ibu silakan. Jadi ini kemarin anak lomba pencak silat juara 1 di tingkat kabupaten. Jadi berangkat ke Nabire. Yang OSN
Novita yang menabile kan, yang tingkat provinsi. Yang Pak Sauda juga dapatnya pendampingnya sudah. Bukan dia ini apa? Tidak tahu. Sudah? Oke, boleh kembali ke tempat. Jadi ada 26 orang yang mengikuti pelatihan atau lomba di luar Timika pada saat libur semester genap. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit untuk yang di kurikulum. Yang pertama, libur dari tanggal 22 Juni sampai 11 Juli. Ya, dan semoga yang tadi sudah tampil ke depan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir kegiatan ini, guru BK akan presentasi yang kelas 10 naik kelas 11, kelasnya akan berubah. Tolong ditayangkan keadaan. Jadi ada 4 kelompok mapel pilihan untuk kelas 11. Kelas medis maksudnya itu cita-cita anak yang di bidang kesehatan atau bidang eksakta, kurang lebih begitu. Kalau kelas teknik, ya, yang cita-citanya di bidang teknik, yang dimana di situ ciri khasnya mapel pilihannya ada matematika tingkat lanjut. Matematika saja Bapak Ibu sudah setengah mati, apalagi tingkat lanjut, itu dosis tinggi. Jadi jangan anak lemah matematika ngotot masuk di teknik, aduh. Jadi itu sama saja tidak bisa berenang, pergi di kolam dalam. Sudah tahu toh hasilnya apa. Yang berikut kelas bisnis itu untuk di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Yang terakhir kelas hukum. Hukum itu bukan maksudnya anak masuk di situ langsung jadi pengacara, tidak. Itu hanya pengkodean nama kelas di mana anak-anak yang dikelompokkan ke situ yang cita-citanya itu kami menginterpretasikannya di bidang yang menegakkan kebenaran keadilan. Jadi cita-citanya jadi guru, mau jadi polisi kan tiap hari terlambat. Bagaimana itu? Nah, pilot. Nah, kenapa beda, Bu? Pilot itu tidak bisa stop, banyak ngemes, tidak bisa. Beda bawa mobil atau bawa traktor, begitu. Nah, tetapi misalnya kemarin sudah diwawancara guru BK, sudah kumpul angket. Setelah pertemuan ini ada perubahan, tolong disampaikan nanti langsung ke wali kelasnya, gitu, wali kelasnya. Jangan karena mau pindah di kelas itu, temanku di situ, itu repot yang seperti itu. Kemarin kami sudah simulasi, kami sudah tempel di situ. Sejauh ini tidak ada yang bongkar pasang, keberatan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua tolong sambil mengikuti kemauan anak, tapi orang tua juga mengarahkan, begitu. Jangan anak mau dokter, orang tua bilang perkantoran. Weh, yang kuliah ini anak lah mamanya. Nah, kelihatan nanti dia di kelas. Iya, ini mama yang suruh. Oh, tuh. Padahal yang diwawancara anaknya. Jadi tolong Bapak Ibu belum mana? Yang poster tadi. Ya. Yang berikut Bapak Ibu, SMA 6 mengikuti instruksi dari Bupati di mana instansi pemerintah wajib memiliki inovasi 2 inovasi per tahun. Tahun 2025 inovasi SMA 6 adalah DISCO, disiplin komitmen sekolah. Yang kunci-kunci pagar itu CCTV. Bapak Ibu lihat 30 kelas semua ada CCTV-nya, itu menyala semua. Unlimited harddisknya semua terekam. 10 di tempat fasilitas umum kayak di TU, di kantor. Ya, ada beberapa ya. Jadi kelihatan termasuk kemarin ujian. Ada yang ketahuan menyontek, dari CCTV ketahuan. Anak kira itu tidak berfungsi, tidak nyala, ya. Nah, ini kita melaporkan tahun ini. Nah, untuk tahun 2026 kita ada perbaikan, ada follow up, tindak lanjut. Sebelumnya anak terlambat kita pulangkan, ya, Bapak Ibu. Boleh ditampilkan ada grafik yang satu kali, grafik terlambat. Nah, kemarin memang angka keterlambatan menurun. Cuma ada yang
Gitu. Jadi di ajaran baru ini atau di tahun kedua inovasi kami yang 2025 ini, kami akan tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu orang tua, ya, anak yang terlambat itu kita akan taruh di perpustakaan kurang lebih sampai jam 10 jam Indonesia Raya. Di situ dia akan membuat rangkuman atau ringkasan. Tetapi tolong jangan nanti setelah ada gerakan seperti ini, nah terlambat aja, nggak dipulangkan lagi kok, nggak apa-apa sudah. Nah, jadi tidak ya. Kita berharap karena inovasi kita dinilai, pelaksanaan inovasi di sekolah ini dinilai oleh Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA. Sebelumnya mereka tergabung dalam Bapeda. Jadi kita sudah masuk dalam binaan BRIDA. Ya, ini angka keterlambatan yang Januari Mei Pak, ada Januari Mei sih yang Januari Mei sebenarnya. Ya. Ini kenapa kok Januari banyak? Ya itu biasa Bapak Ibu ya. Macam ini libur, nanti bulan Juli itu dari nol lagi kayak pom bensin, dari nol lagi ngajarinya. Nanti sudah Februari sudah stabil, udah teratur dia bangun jam berapa, ini jam berapa. Terus rencana kami nanti di ajaran baru, kalau disetujui dinas, kita akan 5 hari sekolah, hari Sabtu libur. Karena ekskulnya itu inovasi kami yang kedua. Itu inovasi kami yang 2026. Sebelumnya ekskul di SMA 6 ada 10. Kita buat menjadi 40. Ya. Menjadi klub-klub yang olimpiade itu OSN. Tidak ada yang mau fisika, tidak ada yang mau kimia. Jadi kami bikin klub supaya bimbingannya setiap minggu 1 kali. Pas jam ekskul begitu. Nah, anak yang punya talenta lebih, contoh aja ya, Bapak Ibu bukan apa. Contoh tadi kayak Alfon, dia matematika juga, dia bisa juga ini bina talenta komputer. Nah, memang yang ada kelebihannya seperti itu, kita bolehkan klubnya lebih dari 2, seperti itu. Ini ada 4 klub, ya. Nanti kami akan evaluasi lagi. Jadi kalau memang nanti disetujui oleh dinas, sekolah sampai hari Jumat, pulangnya sampai jam 4, tolong orang tua mendukung. Tujuannya itu tadi, kalau 6 hari, ekskul contoh futsal, dia perlu yang di lapangan, susah. Kalau hari Minggu itu hari ibadah, hari keluarga, ya seperti itu. Bapak Ibu orang tua yang bisa saya sampaikan, nanti misalnya ada pertanyaan sekalian saja, karena setelah saya ada sosialisasi tata tertib dari uang kasih kesiswaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, sambutan ketiga oleh Bapak atau Ibu Komite Pengurus, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Komite Bapak Elfri Lewakabesi ST. Kepada beliau kami persilakan. Ya, baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amalomo Nimawitini Saiba. Ya baik, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati semua Bapak Ibu orang tua murid yang hadir pada kegiatan di pagi hari ini. Ya baik, Bapak Ibu Guru, kita luangkan waktu sedikit, jangan bosan-bosan untuk mendengar setiap arahan dari kegiatan ini, karena jumpa kita dengan Bapak Ibu Guru, semua orang tua murid tidak setiap waktu. Untuk itu pada kesempatan ini banyak hal yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, begitu juga dengan kami komite. Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk mendengar. Ya baik,
Iya baik, Bapak Ibu dan orang tua, setelah 1-2 tahun ini kita boleh melihat grafik daripada perkembangan SMA Negeri 6 sangat signifikan. Terbukti tadi telah ditampilkan, telah disampaikan bahwa prestasi daripada anak-anak kita semua yang membawa nama baik pribadi anak dan orang tua, tapi juga nama besar daripada SMA Negeri 6. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama Bapak Ibu orang tua dan juga kerja keras daripada Bapak Ibu Dewan Guru. Anak-anak kita boleh hadir tepat waktu, boleh mendapatkan menerima pelajaran dengan baik, boleh menghasilkan prestasi dengan baik. Itu semua atas kerjasama kita. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu orang tua, waktu kesepakatan penandatanganan MOU antara orang tua dan Dewan Guru terkait jam masuk anak, itu saya berdebat ulang dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi waktu itu saya datang, sudah selesai rapat. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah bilang, Pak, ini tinggal tanda tangan spanduknya. Saya bilang, wah saya tidak mau. Ini saya tidak paham betul terkait kebijakan atau aturan yang dibuat. Kita rapat ulang. Setelah rapat ulang, kita berdebat. Saya berdebat dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Karena di sana ada plus minusnya. Jam 7.15 kita berdebat lumayan 1 jam lebih kita berdebat di dalam rapat itu. Ternyata setelah saya lihat kesimpulan saya, memang betul prestasi itu tanpa kedisiplinan tidak ada prestasi. Memang itu kaget kita, anak-anak juga kita orang tua kaget. Jam 7.15 terlambat, di atas jam 7.16 tidak bisa masuk. Mengajarkan anak kita untuk disiplin, karena prestasi baik di dalam sekolah maupun setelah di dunia kerja itu hal yang paling utama disiplin. Sehingga saya menerima, lalu kita MOU. Nah puji Tuhan, memang awal setelah ditampilkan, memang awal-awal saya punya anak juga terlambat, dipanggil juga ke sekolah. Jadi hal negatif kalau kita perbiasakan maka itu jadi hal yang baik. Tapi kalau hal yang positif kita perbiasakan terus, maka itu akan jadi hal yang luar biasa, yang baik dan memberikan prestasi buat kita. Pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan buat orang tua murid dan juga Dewan Guru, untuk kalau ke depan kalau ada pemilihan komite baru, mungkin komite baru bisa rapat terus dengan orang tua murid. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena sampai hari ini kami komite ini soloran. Kami jalan tanpa ada dukungan dari orang tua. Upaya-upaya yang kami bisa buat hari ini itu saja sih yang kami bisa buat. Selebih daripada itu tidak bisa. Padahal Bapak Ibu orang tua tidak tahu bahwa prestasi daripada anak-anak di sekolah ini, baik itu mungkin kalau kurikulum kami tidak campur ya, tapi kalau ekstrakurikuler itu juga kerja keras daripada kita orang tua, komite. Untuk itu kita pada kesempatan ini mungkin saya minta dukungan daripada orang tua. Jadi ke depan komite baru, tolong kita kerjasama. Di sana banyak hal yang kita mau dukung untuk anak-anak ini. Jadi di dalam salah satu contoh futsal dan olahraga, ini bukan kita mau bilang bahwa siapa yang kerja, siapa yang tidak, bukan. Tapi ini datang dari cinta. Bapak Ibu orang tua murid tahu bahwa anak-anak kita ini terhindar dari pergaulan-pergaulan yang negatif itu, apalagi dengan perkembangan zaman yang saat ini. Kalau tanpa pantauan, tanpa kerja keras dari orang tua, anak-anak kita ini bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang menjurus ke hal-hal yang negatif, merugikan anak tersebut maupun merugikan orang lain.
Jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan kita butuh kerjasama sehingga ke depan kita komite yang mewakili orang tua itu punya sumbangsi untuk mendukung perkembangan daripada sekolah ini. Saya juga kadang kalau datang dalam acara syukuran hari besar agama baik Kristen maupun Muslim, saya kadang malu juga karena kita orang tua tidak punya sumbangsi dalam kegiatan-kegiatan ini. Jadi ke depan kami harap pada saat pemilihan komite ke depan, komite yang terpilih harus kerjasama dengan orang tua murid. Bapak Ibu, SMA 6 ini kalau di olahraga khusus futsal dan sepak bola itu sudah ditakuti oleh sekolah lain. Naikkan kualitas sekolah selain dari akademik, dari ekstrakurikuler juga. Perlu orang tua murid tahu, tahun ini ada juga mesin band yang dibantu oleh salah satu anggota dewan, Pak Sony Lali. Beliau bantu mesin band dan sound system. Jadi SMA 6 besok punya mesin band juga. Tahun ini, bukan tahun depan. Tahun ini kebetulan di sini di SMA 6 ada masjid. Jadi tahun ini kita usul gereja. Sudah oke, Bapak Ibu. Tapi kita mengalami kendala di sana. Dari dinas belum setuju. Padahal anggarannya sudah ada di Kesra. Kita titip lewat anggota DPR juga. Orang tua murid lihat, ini kita belum kerjasama yang baik saja, kita bisa mendukung sekolah ini. Bagaimana kalau kita kerjasama yang baik? Pasti kita bisa buat yang lebih daripada itu. Untuk itu pada kesempatan ini saya cuma minta satu, ayo mari setelah pemilihan komite besok, mari kita kerjasama yang baik. Kita lihat apa-apa yang kita bisa buat untuk sekolah ini. Kita bisa buat untuk sekolah ini, itu bukan untuk gedung sekolah, untuk Bapak Ibu saja. Tapi intinya daripada itu untuk kita punya anak-anak yang akan menerima semua itu, hal-hal baik itu. Jadi Bapak Ibu, satu lagi. Saya sampaikan kepada kemarin Bapak Ibu Berta sampaikan kalau ini ada prestasi-prestasi. Saya bilang terus kita tidak sampaikan ke publik. Kita panggil media, datang liput. Bapak Ibu, media itu juga itu meringankan dompet juga. Media itu tidak datang terus liput lalu dia pulang kosong, tidak. Itu juga meringankan dompet. Minta maaf, saya harus sampaikan hal ini karena kita butuh kerjasama sehingga prestasi-prestasi daripada anak-anak kita itu kita tampilkan ke publik. Orang bilang bukan makan puji, bukan. Tapi feedbacknya ke anak tersebut maupun anak-anak yang lain itu besar, akan termotivasi untuk terus berprestasi, dan yang belum berprestasi akan termotivasi dari hal-hal publis tadi. Kita bisa lihat media daripada SMA 6 sudah luar biasa. Medsos sudah tampilkan. Itu bukan orang bilang itu bukan sombong, bukan. Tidak, itu kita tampilkan, harus ditampilkan. Setelah media datang, ada salah satu anak di sini yang dia mengalami kekurangan dalam fisik, tapi dia berprestasi dalam teknologi, menggunakan teknologi. Dia juara desain poster. Setelah lewat media yang kita publis tadi, bagian riset dan teknologi Kabupaten Mika undang secara khusus di MNM. Itu kan luar biasa. Jadi kita kira SMA 6 ini dia cuma tampung yang normal, padahal ternyata ada anak-anak yang harus di SLB ada di sini. Lalu ada di sini tapi berprestasi juga. Jadi perlu kita semua berikan aplaus buat Dewan Guru atas kerja keras yang sangat luar biasa sampai hari ini anak-anak kita ada yang
mendapatkan prestasi mewakili sekolah maupun mewakili kabupaten, dan bahkan besok akan tampil ya di tingkat nasional. Jadi yang dapat saya sampaikan demikian. Selebihnya waktu saya kembalikan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komite yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan keempat oleh Wakasek Kesiswaan Ibu Berta Lenayati SSI Ester NAGR. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 6, yang terhormat Sekretaris Komite, Ibu Kaur Kurikulum, Ibu Kaur Sapras, dan juga Bapak Ibu Guru yang lain, serta yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang sudah meluangkan waktu hari ini. Kayaknya ini juga yang harus ditunggu-tunggu orang tua, karena nanti ada orang tua ngomel-ngomel kalau dapat surat panggilan. Satu anak salah apa? Sedikit-sedikit dapat surat panggilan. Bapak Ibu, bukan saya yang buat, tetapi ini peraturan bersama. Dan untuk tahun ini, peraturan atau tata tertib sekolah tidak lagi seperti yang sebelumnya, tapi saya menggunakan poin. Karena saya jujur ya Bapak Ibu, saya ingatkan setiap pertemuan, setiap ketemu anaknya tidak berubah-berubah. Akhirnya kalau saya temu tidak mau dengar dan orang tua tidak mau periksa isi tas anaknya, kita poin. Poinnya pertama kecil, tapi kalau sampai 100, poinnya sampai 100, maka itu nanti akan dikeluarkan dengan tidak hormat. Jadi satu siswa hanya boleh batasnya sampai 99. Kalau sudah 100, kami keluarkan. Kenapa? Minta maaf. Saya kadang-kadang bingung dengan orang tua. Anak dari sekolah itu bisa tuh bibir tebal sekali, melebihi kita guru-guru di SMA 6. Alis mata ini dong tato lagi. Ada yang pakai bulu mata. Kalau Bapak Ibu protes, sekarang yang protes boleh ke ruang BK. Di situ saya sita, dia pun bolpen cuma 1, tapi dia pun alat kosmetik 1 bolpen. Penjepit bulu mata, eyeshadow, blush on. Oh Tuhan. Saya tanya, nak, Bapak petikan seadanya? Tidak, Neng. Mama, mohon periksa kembali isi tas anaknya. Saya sudah ingatkan, tapi karena kemarin tidak dengar, kita pakai poin. Tata tertib ini secara garis besar. Padahal nanti boleh kasih turun yang pakai poin aja. Dan tata tertib ini saya rencananya tidak hanya saya yang pegang. Nanti saya sharekan ke wali kelas boleh sharekan ke grup orang tua untuk dibaca. Selain itu nanti kalau jam kosong, biasanya saya masuk kelas, saya ingatkan anak-anaknya lagi. Oke. Di sini garis umum saja ya Bapak Ibu, garis umum saja. Nanti yang lebih mendetail, mungkin tata tertib Tom bisa pasang di spanduk juga. Jalan masuk, anak masuk, langsung lihat, baca. Oh iya, saya terlambat. Yang pertama ada namanya pelanggaran ringan, bobotnya hanya 5-15. Di sini kalau datang terlambat, yang tadi dibilang, saya dengan kurikulum diskusi. Kalau anak-anak terlambat hari itu saya dapat telepon dari kepolisian. Ibu punya anak sudah pulang sekolah. Saya bilang belum. Anak-anak masih ada di sekolah, kami juga di sekolah. Ini masalahnya ada siswa di kafe isi laporan dari masyarakat. Makanya kepolisian datang ke sana. Saya bilang tangkap saja sudah baru panggil orang tua, jangan suruh saya ambil ke sana. Ya karena itu di luar jam sekolah, tapi pakai pakaian seragam. Ya, karena alasan anak itu saya datang terlambat, pintu pagar ditutup, jadi saya ke izin. Oke, baru gimana? Padahal kan harus lapor nama, mungkin dia putar balik, langsung gas pergi. Takut ada paman dari orang tua. Nah, karena hal-hal seperti ini ada inovasi baru juga dari kurikulum. Kita buat kalau anak terlambat, tolong suruh di perpustakaan supaya
Kaur Sapras. Kebetulan beliau juga kepala perpustakaan, Ibu Asran. Nanti beliau yang pandu di sana, beliau yang bantu, jaga di sana. Anak-anak terlambat bikin rangkuman. Kemarin saya iseng bilang anak-anak, nanti kalau tahun depan, semester depan kau terlambat, kau merangkum buku itu sampai lagu Indonesia Raya. Imam tidak bisa ganti kan? Saya bilang, bah, kau tawar-menawar lagi. Kau mau apa? Sikat kamar mandi sudah, Mem. Daripada saya tulis-tulis, saya paling malas. Saya bilang kalau begitu jangan terlambat. Bapak Ibu, bukan berarti anak terlambat terus. Aturannya, kalau 3 kali anak terlambat, BK catat, walaupun cuma disuruh itu tulis-tulis, tetap orang tua nanti akan dapat panggilan. 3 kali saja, Bapak Ibu jangan tambah-tambah. 3 kali terlambat, orang tua siap datang ke SMA Negeri 6 bertemu dengan kalau kami di sini bilangnya tim mawar. Guru BK 3 orang imut-imut semuanya dibilang tim mawar. Mereka siap menerima Bapak Ibu. Iya. Lalu lanjut, anak-anak ini paling hobi pakai seragam yang aneh-aneh. Ini baju sepanjang begini bagus Ibu. Mama dapat periksa ke tidak itu? Dia angkat begini selesai supaya penyanyi India itu. Dia peluang pusar kelihatan. Perempuan loh. Iya. Terus laki-laki sudah gambar di celana-celana ini. Mana ada suka si bintang jenderal di dia punya baju. Saya bilang, Mama tolong kalau anak pulang lihat itu baju perhatikan baik-baik. Lalu setahu saya, anak bapak ibu itu dibelikan seragam lengkap. Ada topi, ada dasi. Tapi setiap hari Senin, pusing banget ke UKS. Kenapa? Kena matahari ikut upacara. Aduh, ini pusing sekali nih kena matahari. Saya tidak bisa lama-lama. Baru topi mana? Aduh, tidak tahu nih yang hilang di mana. Mama, tolong periksa kembali anak punya dasi dan topi. Kalau anak tidak pakai dasi dengan topi saat upacara hari Senin, dia poin 5. 5 tambah 5 tambah 5 setiap hari Senin selesai, 100 keluar dari sekolah. Sepatu juga mereka bikin sesuka hati. Yang perempuan kemarin malam pakai dia pakai hak tinggi, kayak dia punya ibu guru. Oh Tuhan, sepatu harusnya sepatu kets, dia pakai sepatu pantofel. Selesai, Mama kau di mana? Terlihat anak berseragam. Ya, lalu minta maaf, saya takut anak-anak kehilangan barang-barang berharga. Walaupun ada CCTV, tapi jangan percaya juga itu anak-anak. Kalau Bapak Ibu nanti tidak percaya, pergi periksa CCTV itu. Aduh, tidak ada guru apalagi jam istirahat. Don't tidur, make up, ayo. Mama dan Bapak, tolong anak-anak punya perhiasan yang berlebihan dilepas. Saya takut hilang, kami tidak mau jadi security atau jadi tukang periksa-periksa barang 1000 lebih. Hari itu saya disuruh periksa HP yang hilang. Tidak bisa. Ya, saya disuruh jaga pintu gerbang untuk periksa. Mama kan tidak ada kerjaan lain kan? Memang hilangnya di lingkungan sekolah, tapi saya bilang saya tidak suruh kalian pakai perhiasan atau membawa barang-barang yang begitu berharga. Tinggalkan di rumah. Ya, Mama tolong kalau anaknya pakai gelang-gelang, kalung yang 3 kilogram itu lepas. Oke? Berikutnya lagi, make up itu tolong dihapus ya. Lalu rambutnya mampu anak-anak gitu. Oh Tuhan, seperti terong, sayur terong itu ada. Warna ungu-ungu, ada warna merah-merah. Oh Tuhan, saya kira itu bendera Portugal kah, Argentina kah, saya tidak tahu lagi. Iya, gadis-gadis saya itu begitu. Kalau ditegur sama gurunya dia gini, Imam tidak tahu model kan? Oh Tuhan, karena saya ingat kalau kita salah bicara sedikit dapat lapor di polisi, tahan Bapak Ibu. Tahan ini kalau tidak semua. Iya, coba kalau Mama di rumah anak bilang begitu, Mama lempar dengan segala tidak. Tapi kita Bapak Ibu guru dia hanya tahan hati.
Bapak Ibu, karena sayang dan cinta anak-anak, sehingga itulah yang saya bisa lakukan. Hanya bisa menegur. Tapi ada beberapa siswa yang tidak mau menegur. Makanya saya bikin poin. So tidak bisa lagi. Ada poin ringan. Membuang sampah sembarangan. Minta maaf, mulai sekarang saya kasih poin. Karena habis makan MBG, oh bukan piring saja yang terbang Bapak Ibu. Tulang ayam yang masih terbang. Di dalam kelas saya lihat di CCTV berhamburan. Saya bilang, kalau di rumah makannya begitu kan? Ih, Bapak Ibu belum lihat anak-anak mau cara makan, dapat MBG, kaki naik di atas. Ya, kaki naik. Saya bilang cuci tangan dulu. Tidak ini sehat. Makan. So habis makan, saya bilang tunggu kembali. Tidak. Tulang-tulang ayam diterbangkan di mana-mana, semangka, apalagi kulit jeruk itu buang, saya lihat. Jadi kalau sekarang buang sampah, kasih ingat anak-anak ya, di sekolah jangan buang sampah sembarang nanti kau dapat poin 5. Next, turun Pak. Ada turun. Di sini ada pelanggaran sedang, bobotnya 20 sampai 50. Membawa korek, apalagi membawa rokok. Terus merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan pakaian seragam. Itu poinnya 20 sampai 50. Wah, berat Bapak Ibu. 50 ini saya. Tambah satu lagi, ya tahu. Terus menggunakan merusak, mencoret fasilitas milik sekolah. Saya bilang anak-anak, kamu pernah lihat orang meninggal? Iya, Mem. Pernah di kuburan? Iya. Biasanya kalau orang mati butuh apa itu? Peti mati, Mem. Salah, selain peti mati apa? Batu nisan, tertulis nama. Kamu belum meninggal, saya titip nama. Kutitipkan namaku. Itu di tembok-tembok ada titip namaku. Saya bilang, kamu mau mati? Almarhum. Saya bilang, nah, kalau mau menulis ada buku. Ada buku, ada kertas, pakai itu. Medianya, bukan tembok-tembok ini kau coret-coret. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu pernah di sebelah tempat di bawah sana itu ada coret pas di pintu masuk. Saya bilang satu kelas tidak ada terima rapat, cat dulu baru bisa. Akhirnya serempak cat dulu. Besok lagi dapat. Kebetulan saya tidak dapat yang di sebelah sana karena belum ada CCTV. Cari orang 1000 lebih tidak dapat. Tidak ada yang mengaku siapa yang coret-coret. Tapi mulai saat ini tidak bisa. Ketahuan langsung. Ya, dapat poin. Next Pak. Oh iya. Lalu selanjutnya melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban kelas atau tidak menghormati guru. Ini yang paling penting. Karena saya punya guru-guru sudah mengeluh. Mem, saya di kelas ada anak pacaran, Mem. Baru mau sadar standar. Oh, imut manis. Ya. Bukan cuma standar, Mem. Apalagi. Saya tidak mau dikasih pisah tempat duduk. Mau tetap sama-sama. Panggil dia orang tua berdua. Baru panggil KUA. Itu Ustaz, pendeta, pastor. Toh kasih nikah sekalian. Jangan tunggu lama-lama. Iya. Baru ibu doang dengarkan tidak. Dia mau alasan apa waktu di ruang BK. Mem, kita pun orang tua ini kan sebab pun tahu. Sedap. Anak-anak ini sebab pun tahu. Mama dan papa suka izin. Saya bilang, nah, yang namanya ruang kelas itu adalah ruang belajar, ruang pendidikan. Moral juga harus baik. Pacaran itu nanti. Kayaknya saya bilang, ketika saya mau kasih surat panggilan, dia bilang apa? Menangis. Tidak usah, Mem. Nanti saya, kenapa kau menangis? Tadi aku bilang orang tua sudah tahu. Mama sudah larang saya pacaran. Wah, berarti kau tipu-tipu ini. Iya. Bapak Ibu, jadi minta maaf ya kalau kami suara agak keras sama anak-anak. Sebenarnya tujuannya baik. Ya, pernah mereka pasang status di Facebook Bapak Ibu. Gara-gara saya tegur anak pacaran di ruang BK, terus laki-lakinya kasih putus. Dia menangis-nangis. Sorenya ada yang kasih tahu saya, Mem. Yang tadi Mem tegur ada pasang status di Facebook. Tetap Bapak Ibu tahu apa yang dia pasang di status di Facebook? Ibu Berta penghancur hubungan orang. Asik, ya? Bapak hebat. Ini berarti saya menghancur
saya bilang apa? Berarti saya paling cantik deh kalah. Gitu, mama tolong. Suruh anak-anaknya menggunakan media sosial dengan baik. Kalau dia merusak citra, tidak menghargai bapak ibu guru, bisa kena poin. Ya, tolong periksa mana tuh HP. Dia bikin grup sendiri itu. Grup sendiri yang cerita guru itu ada. Termasuk satu nama tuh ada. Khususnya perempuan, bener. Perempuan itu paling benci saya. Karena kalau dia sampai kosmetik berlebihan, saya tangkap. Dong curhat di situ baku habis. Ih, mem ini sok cantik. Ih, mem ini paling atur begini. Ke saya. Kalau saya dibuat begitu, saya malah tahu ibu. Iya, karena saya menjalankan aturan. Kalau ada yang protes, coba mem ini lebih lemah lembut orang Solo baru kasar sampai. Saya bilang kalau saya tanya, Ina, tolong jangan pakai. Oh selesai, tidak dengar itu. Yang gas kayak gini saja dia tidak mau dengar, apalagi yang pelan-pelan. Ya, next selanjutnya berkelahi tawuran ada poinnya. Jadi sarankan anak-anak jangan. Dulu itu di SMA 6 itu terkenal perempuan dengan perempuan bapak ibu, bukan laki-laki dengan laki-laki di lantai 1 tuh. Sampai baku tarik hijab, rame. Baru temanya semua duduk. Ayo. Hanya gara-gara apa ketika sampai di sana? Hanya gara-gara media sosial. Baku sindir lewat media sosial. Bapak ibu tolong perhatikan HP anak. Ya, next selanjutnya melakukan tindakan asusila kriminal di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah. Perhatikan pergaulan anak-anak. Karena saya sudah berapa kali di kantor polisi, kayaknya polisi sampai jatuh cinta sama saya. Karena orang lain 1 Juni itu libur di rumah merayakan Hari Pancasila, saya harus hadir di kantor polisi. Memang artis dipanggil-panggil terus, ya. Oke. Sampai di sana ada begitu banyak tambahan kata-kata nasihat. Sebenarnya saya tidak perlu dinasihati sebenarnya dari kepolisian, tapi dikasih pengarahan. Sebenarnya panas nih telinga ini. Ibu tolong jaga anaknya di SMA Negeri 6. Padahal bukan satu anak, tapi suruh jaga. Aduh, bapak polisi juga salah nih. Terus dia bilang, usahakan anak-anak pulang sekolah langsung ke rumah. Karena mereka sering nongkrong di Bougainville. Bapak Ibu, sumber narkoba pertama ada di Bougainville. Sekali lagi, anak-anak tidak boleh nongkrong di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Kenapa sih anak-anak tidak betah di rumah, lebih senang di luar? Itu yang menjadi pertanyaan bukan saya, tapi orang tua. Karena saya di sekolah bersama anak-anak hanya 7-8 jam. Bapak Ibu doang yang paling banyak waktu di rumah. Silakan dipantau, ya. Sampai ada orang tua yang curhat telepon, ibu saya sudah bisa urus semua anak lagi. Saya suruh aduh saya mau hapus dia dari kartu keluarga sudah. Oh Tuhan, baru ibu yang urus sudah. Aduh, segampang itu. Minta makan, katanya dia takutnya sama saya. Sama saya suami kapan? Mana takut kan? Bapak Ibu tidak, saya tidak suka gitu. Saya orangnya suka bercanda, suka juga kalau lagi marah, tapi bercanda. Makanya anak-anak itu sampai ada yang protes, ih mem, dekatnya sama anak-anak ya, malah sekolah. Terus masa buat tahu? Tidak masalah, karena katanya itu yang satu hilang itu harus cari, ya. Jadi mama dan bapak saya sekali lagi minta maaf kalau selama semester ini ada kata-kata saya yang mungkin anak-anak lapor berlebihan. Katanya hari itu ada orang tua chat saya begini, gara-gara saya cerita dia kosmetik, dia chat begini, Bapak Ibu, Mem, saya tidak mau tahu, Mem harus kembalikan saya punya anak punya kosmetik, karena kosmetik itu saya beli mahal untuk saya punya anak-anak. Mem, kalau mau tuh bilang, saya bisa nikah, jangan ambil saya punya anak punya. Oh, ini yang orang tua begini, ini yang saya lala sekali. Tapi saya tidak respon dengan marah, tidak. Saya cuma jawab, ibu kalau saya yang salah saya minta maaf. Tapi kalau ibu mau penjelasan datang ke sekolah, saya terbuka untuk mendengarkan amarah ibu. Dia
juga. Itu harus meetingnya berjalan. Karena paham, anak-anak kadang-kadang lapor yang salah. Ya, dia tanda-tanda. Setelah saya tanya anaknya, dia bilang, iya mem, minta maaf saya bilang, karena saya takut dengan mama. Jadi saya bilang, mem itu pengen ambil saya punya kosmetik. Oh tuh. Dan Bapak Ibu, tolong dicerna, kalau ada masalah dengan anak jangan langsung datang marah-marah ke sekolah. Tapi tanyakan baik-baik. Kenapa ya anak saya ya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Ini pelanggaran berat poinnya 50 sampai 100. Membawa, mengedarkan minuman keras, narkoba, kemudian hamil di luar nikah. Toh tidak pernah minta. Setiap orang tua tidak pernah minta. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, kami minta maaf, kami keluarkan dengan tidak hormat. Nanti aturan ini ada sanksinya, Bapak boleh? Terus ya. Peringatan pertama jumlah poin sampai 15 itu saya sudah panggil orang tua kasihnya. Ya, siap ya Bapak Ibu orang tua ya. Lalu surat peringatan kedua itu 20 poin tapi disertai dengan skorsi. Yang ketiga surat peringatan ketiga itu sebenarnya 30 poin ya Pak Adam, saya lupa ketik. Lalu disertai dengan surat pernyataan. Surat pernyataan. Lalu yang keempat tidak usah pakai panjang lebar, poin 100 langsung dikeluarkan. Sudah jelas ya Bapak Ibu orang tua, tolong ingatkan kembali anak-anaknya supaya yang sering membawa kosmetik, korek api, ada yang pernah bilang gini, kenapa ada korek api dalam tas ini? Saya sweeping. Dia bilang apa? Tidak mem, kemarin Bapak ada pakai sabun tas, jadi itu belum sempat kasih keluar. Saya bilang telepon Bapak, aduh Bapak punya nomor tidak tahu mem. Tapi kalau pacar punya nomor dia hafal. Mama, karena mama yang dekat dengan anak-anak, mama periksa dia punya tas ya. Kalau periksa dia punya tas. Baru anak-anak sekarang pintar, dia korek api dengan roller benar di mana? Di dalam sepatu dan di dalam kaos kaki. Saya periksa data. Ya, ini jadi dukung sekalian ini ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, semua ini akan kami tuangkan mungkin lewat spanduk supaya orang tua semua siswa juga membaca. Selain itu nanti akan saya berikan kepada wali kelas untuk disosialisasikan kepada orang tua masing-masing. Begitu dari saya. Sekali lagi saya minta maaf, mohon perhatikan seragam anak-anak dengan baik. Satu hal lagi, saya juga minta maaf kalau ada anak-anak yang saya ajak untuk ikut kegiatan lomba itu kadang-kadang tidak menentu waktunya. Yang sebenarnya Dina sampaikan lombanya jam 9, tiba-tiba jam 12 baru lomba. Sehingga pulangnya larut malam, yang dicari saya juga. Bu, saya punya anak kenapa belum pulang ini? Ibu bawa sampai di mana? Aduh, minta maaf. Tetap saya akan sampaikan anaknya pulang jam berapa. Ya, kemudian jangan khawatir, anak saya tadi belum makan Bu. Jangan khawatir, kalau kami yang bawa tetap nanti kasih makan. Ya, Bapak Ibu orang tua, tapi kalau orang tua mau kasih jajan lebih, itu juga lebih baik lagi. Karena kadang-kadang anak-anak kalau kami berikan nasi kotak satu tidak puas. Ada yang tidak puas, jadi kami hanya bisa memberikan sesuai dengan anggaran dana yang ada di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu orang tua, sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan orang tua, karena saya tahu untuk menjaga, merawat, membimbing anak-anak di rumah, walaupun 1 atau 2 orang itu lebih berat. Tapi saya juga harus menanggung beban itu, yang kemarin 1000 lebih, sekarang 800 lebih. Mari kita sama-sama saling berkomunikasi dengan baik supaya anak-anak ini bisa lebih disiplin dan lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua yang telah memberikan sambutan serta sosialisasi aturan atau tata tertib sekolah. Diharapkan untuk semester berikutnya seluruh peserta didik memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, baik terkait kedisiplinan, kehadiran maupun sikap. Melalui kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua, diharapkan terbentuk karakter peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu presentasi oleh guru BK yang
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Rugaya Renua, salah satu guru BK yang ada di SMA Negeri 6. Presentasi ini terkhususnya untuk Bapak Ibu kelas 10. Sempat kemarin pada saat penerimaan raport di semester ganjil saya sudah sampaikan, tapi itu karena dibatasi oleh waktu jadi hanya singkat saja. Untuk kali ini paparan tentang pengelompokan mata pelajaran pilihan. Jadi kemarin sempat kita sudah laksanakan. Metode yang pertama kita lakukan asesmen yang kita lakukan sebanyak 2 kali dengan pendekatan menggunakan tristick. Ada beberapa orang tua yang sudah hubungi saya sampai dengan kemarin, ibu saya masih bingung dengan pengelompokan kelas pada saat ini. Jadi saya akan sedikit dulu terkait dengan metode yang pendekatan yang kita lakukan. Kita menggunakan pendekatan tristick, ada R, ada A, ada I, ada S, ada E, ada C. Jadi R itu artinya realistik. Tipe siswa yang mana atau tipe individu yang suka bekerja dibantu oleh benda atau alat. Nah, misalnya contoh sederhana yang bisa kita lihat di lingkungan sekolah. Kebanyakan kita temukan tipe ini yang ada di sekolah kejuruan atau SMK. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa siswa kita yang ada di sini pun ada tipe seperti itu. Misalnya contoh sederhana yang bisa kita lihat, satu, dia itu lebih suka belajar sambil praktek, atau dia lebih suka belajarnya itu di luar lapangan. Kalau di rumah, Bapak Ibu bisa lihat misalnya, contoh sederhananya, kipas angin rusak, Mama tidak usah bawa lagi di tidak usah bawa lagi di tukang servis, biar sudah saya yang perbaiki. Nah, tipe ini atau kita bisa lihat contoh sederhana anak-anak dengan tipe yang suka bekerja dibantu oleh benda. Itu bisa kita arahkan misalnya, kalau kamu mau kerja atau kamu mau kursus, bisa kursus alat berat. Karena tipe ini dia lebih suka kerja dibantu oleh alat atau bongkar pasang atau komputer. Dia lebih suka berhadapan dengan benda ketika harus menjelaskan ke individu yang lain. Dan saya mau kuliah, Mem. Kalau tipe ini kira-kira saya cocoknya ambil jurusan apa? Kita bisa arahkan misalnya ambil informatika atau ambil teknik industri. Jadi itu pilihan-pilihan yang sesuai dengan tipe yang kita tawarkan. Ada juga artistik itu tipe siswa dengan rasa ingin tahunya tinggi. Contoh sederhana yang bisa kita lihat di dalam kelas, satu, dia menyukai mata pelajaran hitung-hitungan, biologi, fisika, kimia. Nah, tipe seperti ini kita bisa arahkan ke karir, misalnya dia bisa ambil kedokteran hewan, kedokteran, psikolog. Karir yang kita tawarkan ke anak-anak sesuai dengan tipe yang kita dapat berdasarkan angket yang mereka isi. Ada juga investigatif, siswa dengan atau individu dengan dia menyukai sesuatu yang berbau seni, menulis, menari, menggambar, dia menyukai sesuatu yang berbau seni. Contoh sederhana yang bisa kita lihat di rumah maupun di sekolah, satu, ada kegiatan-kegiatan yang berbau dengan seni, menari, dia selalu melibatkan diri di dalam kegiatan tersebut. Kalaupun di rumah misalnya ada kegiatan keagamaan, kegiatan di gereja atau di masjid, dia bisa bergabung. Nah, untuk tipe yang ini kita bisa arahkan, misalnya untuk perempuan, dia bisa jadi MUA, terus bisa public speaking atau ilmu komunikasi. Itu pilihan karir yang kita tawarkan. Sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu jadi saya singkat-singkat saja. Selain itu ada sosial. Nah, tipe sosial ini orang yang suka pekerjaannya itu setiap hari berhadapan dengan banyak orang. Misalnya kita bisa arahkan karir, dia bisa jadi guru, jadi perawat, jadi konseling. Karena tipe ini, kalau kita lihat contoh sederhana misalnya, dia bisa atau dia suka bergabung di organisasi-organisasi kecil yang ada di sekolah, lingkungan sekolah maupun di rumah untuk membantu banyak. Atau dia suka bergabung di pramuka, karena setiap hari berhadapan dengan banyak orang. Nah, yang selanjutnya ada enterprising. Enterprising ini orang
pintar untuk menjual skillnya, misalnya pengacara, itu kita bisa arahkan. Karena juga kepemimpinannya tinggi, dia bisa jadi CEO, misalnya. Itu pilihan karir yang kita tawarkan ke anak-anak. Terakhir ada konvensional. Konvensional ini orang atau individu dengan tipe, dia suka pekerjaannya itu berdasarkan data atau angka. Untuk karir kita bisa arahkan kemana? Misalnya kita bisa arahkan ke bank, dia bisa jadi bagian administrasi. Ya, intinya sesuatu pekerjaan yang berdasarkan dengan data dan angka dia suka. Nah, orang tipe-tipe ini berdasarkan data yang kami ambil atau kami dapat dari angket yang isi, kita arahkan berdasarkan panduan yang kita punya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari kurikulum Merdeka sendiri yang mana dia hampir beda ya dengan kurikulum yang sebelumnya, karena untuk kurikulum sendiri dia ada pelajaran menyuruh anak-anak untuk harus merancang masa depan mulai dari sekarang. Kalau yang K13 kemarin, kelas 12 kalau dia sibuk untuk menentukan, oh saya mau kemana ya. Tapi untuk yang umur, kelas 10 dia sudah harus punya rencana itu. Misalnya, mulai dari sekarang dia sudah harus punya angan-angan. Oh, habis sekolah kira-kira saya mau kemana ya. Kalaupun mau lanjut kuliah, saya mau lanjut kuliah kemana? Di mana universitas apa? Kalaupun saya mau kerja, kerjanya di mana? Dan dia harus bisa sesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dia punya. Selain itu, dia juga harus bisa mempersiapkan karir ke depannya. Oh, kalau saya nanti lanjut kuliahnya misalnya yang ambil pendidikan, sudah pasti nanti saya jadi guru. Sudah ada rencana yang harus dia tentukan dari sekarang, sehingga kalaupun dia menjalankan, dia sudah tahu tahapan-tahapannya. Nah, ini prinsip dasarnya. Kita harus lihat patokannya, yaitu minat bakatnya. Jangan sampai anak dia hobinya atau keunggulannya di PJOK. Saya mau jadi guru PJOK. Jangan lagi orang tua paksa. Kalau tidak boleh harus ambil informatika, tidak sesuai karena bakatnya tidak di situ, kemampuannya tidak di situ. Jadi yang paling kita perhatikan yaitu minat bakat dan kemampuan anak. Kita sesuaikan dengan yang mereka miliki. Nah, ini alur yang kemarin sudah kita laksanakan. Yang pertama ada sosialisasi terkait dengan pengelompokan mapel pilihan dan pembagian angket. Setelah itu kita ada sosialisasi sebanyak 3 kali di dalam kelas. Terakhir di hari ketiga kita bagi angket dengan sekaligus menerangkan atau menjelaskan ke siswa terkait dengan cara pengisian anketnya. Setelah itu disuruh siswa pulang bawa angket isi di rumah plus sekaligus diskusikan dengan orang tua. Tapi minta maaf yang kami tidak dapat di lapangan, kebanyakan orang tua kita tanya, sudah diskusi dengan orang tua? Sudah, mem. Apa kata orang tua? Terserah saya saja, mem. Baru kalau dari dirimu pilihnya apa? Tidak tahu, mem. Saya bingung mau pilih apa. Padahal di sini peluang besar Bapak Ibu guru dengan orang tua yang paling penting. Biarkan anak-anak yang menentukan pilihannya. Dia belajar untuk mengambil keputusan, tapi harus didampingi oleh orang tua. Jadi jangan akhirnya kita harus lihat lagi, tanya lagi bakat dan lain sebagainya. Kalau orang tua yang sudah diskusi, kasih pilihan ke anak, kasih alternatif ke anak. Jadi kalau sudah ada gambaran, jangan hanya, soalnya yang saya dapatkan itu misalnya dia mau polisi. Kenapa tertarik dengan polisi? Suka bajunya, mem. Jangan hanya baju, saya tahu. Tahu tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab dari seorang polisi, tidak tahu, mem. Padahal kita sudah berulang kali sampaikan bahwa tolong diskusikan ulang dengan orang tua di rumah. Nanti kami di sekolah bagian wawancara, kita lagi tambah lagi, perbuat lagi sesuai tidak dengan hasil angket yang
kamu isi. Terus ada wawancara. Nah, wawancara ini Bapak Ibu banyak sekali kendala yang kita alami juga di lapangan. Tapi sampai sejauh ini yang tadi karena tidak diskusi dengan orang tua, makanya Mem mau pindah jurusan. Sampai kemarin pun masih ada, Mem mau pindah lagi, Mem bisa kan? Soalnya saya tuh tidak sanggup di situ, cuma mama suruh di situ. Jadi ada entah itu alasannya saja atau selalu saja, kenapa kamu mau pindah? Ibu teman, tidak Mem, saya sudah tidak sanggup di situ, saya tidak mampu di mapel pendukungnya ini, jadi saya mau pindah. Sudah diskusi dengan orang tua, mama tidak mau Mem. Jadi minta tolong untuk orang tua yang sampai saat ini anaknya masih bingung, tolong untuk dilihat lagi, diarahkan lagi. Kita tetap yang guru BK tetap dampingi, tapi biar memudahkan kami, orang tua juga minta tolong untuk kerjasama juga. Terus ada pengelompokan tadi yang sudah disampaikan Ibu. Belum kita sempat sudah tempel di sana, dan saya pun sudah bagi kelas untuk sementara. Cuman saya belum sampaikan ke wakil kurikulum karena masih ada, kemarin sore masih ada yang salah satu teman untuk masih mau pindah. Dan yang terakhir, kita juga belum print dan belum kasih karena yang tadi masih ada alasan itu. Mungkin di luar dari kemarin sempat waktu kita wawancara ada satu pertanyaan yang memang kita sisipkan di situ. Kita mau lihat bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Sempat kita tanya, setiap kali kalau ada masalah biasanya berbaginya ke siapa? Biasanya berbagi masalah ke siapa? Hampir 95% semuanya jawabnya ke teman. Yang sisanya tuh ke pacar, Mem. Terus kalau ke orang tua, malu, Mem, saya tidak terbiasa. Akhirnya apa? Banyak sekali kejadian-kejadian yang ketika dipanggil orang tuanya baru, ya ampun ibu, ternyata saya punya anak begini, kaget. Karena tidak tahu dengan masalah anak. Jadi mungkin dari segi pengalaman, kebetulan saya guru medika dan pengalaman untuk mengurus anak, tapi saya sarankan sesekali boleh panggil anak untuk quality time bicara bersama. Terus yang kedua lagi, sempat tadi sudah disampaikan Ibu Bakal Kurikulum, boleh sesekali Ibu cek HP anak. Karena ada itu yang sempat kemarin saya dapat, nama grupnya, grup di WA, penghuni neraka. Itu nama grupnya. Di situ untuk apa? Rancang Bapak Ibu guru. Dan lebih fatalnya lagi Bapak Ibu, dia menggunakan salah satu foto dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk grup itu. Saya panggil, kita sudah selesaikan, saya sampaikan ke dia. Coba dulu kalau nanti Bapak Ibu atau orang tuamu yang dijadikan foto untuk foto profil grup kamu mau. Dan dia sudah menyesal hal itu, dia pun sudah minta maaf. Jadi minta tolong untuk kerjasamanya Bapak Ibu, mungkin dilihat lagi anak-anaknya di rumah. Ya Bapak Ibu, mungkin ini ada mapel pilihan dan mapel umum. Jadi Ibu, ada lagi nanti pertanyaan Ibu, kalau saya punya anak di kelas hukum, kira-kira itu dia keluar langsung jadi pengacara? Tidak juga Ibu. Kelas hukum itu pengkodean kelasnya saja. Kalau Ibu, kalau nanti saya sudah di TP, terus kelas 12 saya mau ambil lagi medis. Sebenarnya untuk Uber ini dia memudahkan kami Bapak Ibu guru juga les anak. Jadi kalau dia sudah ada di kelas hukum, nanti kelas 12 itu ada TKA yang dimana tes kemampuan akademik. Nah, tes di setiap kelas itu dia punya mapel pendukungnya. Dan yang diuji itu mapel pilihan. Jadi kalaupun dia ada di kelas TKA, beda lagi mapel pendukungnya, beda lagi dengan kelas bisnis. Nah, dengan kelasnya satu lagi, kalaupun dia di teknik terus dia mau ambil kesehatan, kalaupun dia mau lanjut lagi di perguruan tinggi, dia tidak bisa ikut jalur undangan karena mapelnya tidak sinkron. Jadi alangkah baiknya tentukan pilihan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang kamu punya. Mungkin kalau sebentar ada yang mau bertanya, boleh hubungi wali kelas dan minta nomor. Terima kasih, mungkin itu saja.
Baik, terima kasih kepada Ibu Rugaya Renwa dan Sosial atas presentasinya. Selanjutnya, sosialisasi penerimaan peserta didik baru yang akan disampaikan oleh Ibu Berta Lenayati. Baik Bapak Ibu, tadi kelewatan. Saya minta maaf, minta waktunya daripada Bapak Ibu ada pertanyaan. Penerimaan siswa baru dimulai tanggal 22 Juni. 22 Juni mengambil formulir. Hanya 1 hari mulai jam 9 sampai jam 12. Tapi ketika sampai jam 12 formulir sudah habis, Bapak Ibu boleh pulang kembali. Formulir hanya disediakan 360. 140 untuk zonasi atau domisili dan 108 untuk prestasi, 108 untuk afirmasi atau untuk anak-anak Papua, dan mutasi untuk 4 orang saja. Jadi Bapak Ibu minta maaf, perhatikan domisilinya. Untuk informasi lebih lanjut, ketika nanti Bapak Ibu keluar, di sebelah kanan ada spanduk dan juga mungkin lewat media sosial. Mungkin anak-anaknya juga sudah punya, boleh dibaca supaya tidak ada pertanyaan panjang kali lebar. Berikutnya yang terakhir, tadi Bapak sudah singgung soal komite. Izin karena kemarin sudah dapat arahan, jadi saya tadi jam 6:05 sudah menghubungi ketua komite yang lama, Bapak Yoksan Talalus, dan beliau merasa bahwa anak saya sudah tidak ada di sini lagi sejak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Jadi dia bilang, Ibu, nanti boleh dipilih yang baru atau dialihkan ke orang lain. Dan sebagai mandat saja, kalau saya usulkan dari sekarang saja, tidak usah nanti cari-cari orang lagi, pilih-pilih. Nanti yang kita tunjuk, dia tinggal pilih orang-orang yang bisa membantu beliau. Bagaimana Bapak Ibu, langsung saja setuju sekretaris komite langsung naik jadi ketua komite? Setuju. Saya jadi minta langsung disampaikan. Tadi sudah menyampaikan ke ketua komite bilang selesaikan karena saya juga sibuk tidak pernah bisa hadir di sekolah. Seperti itu, nanti untuk resminya kami akan panggil beliau juga untuk hadir ketika beliau sudah punya waktu. Ya, tetap ada ucapan terima kasih dari kami secara terhormat untuk Bapak Ketua Komite yang lama, Bapak Yoksan. Tapi via telepon karena beliau susah dihubungi, dan tadi juga jam 6:05 baru bisa dihubungi, itu pun dia baru respon saya telepon dari sejak malam, baru tadi pagi dia menghubungi saya jam 6:05. Dan beliau bilang memang sudah tidak bisa lagi untuk menjadi ketua komite karena kesibukan beliau juga sudah luar biasa padat. Jadi sekali lagi untuk sementara semua kita bebankan untuk sekretaris komite dulu. Nanti tinggal pemilihan selanjutnya seperti apa, nanti kurikulum dan juga kepala sekolah yang akan membahasnya lebih lanjut. Tapi kalau saya usulkan beliau lanjut saja dulu, nanti tinggal cari yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Berta selaku wakil kesiswaan. Oke, untuk Bapak Ibu orang tua wali murid, saya memberikan kesempatan kepada 2 orang untuk bertanya. Mungkin Dua aja ya Bu. Nanti kalau udah sempat golik-golik. Silakan Pak. Bapak saya, Bapak Kerala. Iya Pak. Oh, anak kelas 10 satu. Ya. Kelas 10. Ya, nanti pakainya semua. Saya daftar ini. Iya. Saya proses untuk kita putra daerah orang Papua tambah 1 hari lagi. Pendaftaran tambah 1 hari. Nanti ada berhubungan dari datang pendaftaran tadi selama. Iya. Tambah waktu. Iya Pak.
Baik, Bapak saya langsung jawab ya Bapak. Pendaftaran itu mulai tanggal 22. Itu ambil formulir. Nanti kalau itu keluarga Bapak, Bapak kalau anaknya belum datang, Bapak boleh mewakili. Ambil dulu. Nanti pengembaliannya dari tanggal 22 sampai 24. Jadi 3 hari. Oke. Siap Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak. Dan penanya berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Juani, orang tua dari kelas 11 bis 1. Di sini mungkin pertanyaan saya menunjukkan kepada beliau yang sudah dilantik dengan resmi ketua komite kita. Tadi yang saya menyimak penyampaian beliau terhadap kegiatan sekolah atas kerjasama komite dengan orang tua. Mungkin sedikit yang saya ingin menyampaikan, untuk kedepannya orang tua mungkin bisa kerjasama dengan komite, yaitu membentuk satu yuran komite, agar yuran tersebut bisa membantu sekolah mengenai kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya, terutama mungkin penamatan sekolah. Mungkin ada dana komite yang bisa membantu kegiatan penamatan. Dan saran saya, yuran tersebut nggak usah mahal-mahal. 1 bulan mungkin anak 10.000. Ini buat saran saya aja, tapi butuh kerjasama persetujuan dari orang tua. Artinya yuran tersebut bisa membantu kita. Seperti tadi yang beliau sampaikan, kami bisa mengundang wartawan, tetapi wartawan itu butuh ringan dompet. Artinya yuran sedikit untuk amplop kepada wartawan. Seperti itu. Jadi mungkin kesediaan dari orang tua semua, mungkin kita kerjasama dengan komite agar meringankan beban komite. Seperti itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak. Tadi Bapaknya Clara 10-1. Terima kasih Bapak, juga Ibu yang anaknya dari 11 bis 1. Saya hanya menanggapi sedikit biar kita cepat doa penutup dan bagi rapot ya. Jadi masukannya terima kasih. Nanti kami akan olah kembali karena untuk yang siswa baru nanti masih ada momen serah terima siswa baru. Jadi semua masukan tadi sudah kami terima. Kalaupun ada yang tidak sempat disampaikan, boleh nanti disampaikan ke wali kelas. Wali kelas akan sampaikan ke kami. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga nanti nilai raport, misalnya ada sesuatu yang kurang pas, nanti tolong disampaikan ke wali kelas. Boleh langsung dikonfirmasi ke kurikulum maupun ke kesiswaan kalau tentang kasus atau perilaku. Begitu ya Bapak Ibu. 2 saja yang kita berikan untuk pertanyaan atau komentar. Ya, Ibu. Oh, no, silakan. Terakhir ya Ibu ya, sebelum doa penutup. Silakan. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu, kan 6 bulan sekali ketemu ini, jadi ditumpuk. Kita kalau 6 bulan baru ke dokter, nah sudah ditumpuk catatan-catatan. Tidak apa-apa, sudah terlanjur. Silakan Ibu. Atau bagian ini. Ibu maju aja nggak apa-apa. Ibu maju juga nggak apa-apa. Langsung ke pertanyaannya Bu. Oh suara besar ya silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan saya kepada Ibu. Nama saya Selina. Saya atas nama kakak dari Satya Dewiana Nida, kelas 2 Masegas Hukum 3. Iya. Saya menanggapi yang disampaikan tadi dari Ibu Benta tadi, kebetulan dengan penerimaan pendaftaran siswa baru, masukkan saja untuk sekolah mungkin dibuat dalam satu pernyataan untuk anak-anak murid baru yang masuk, supaya ketika dalam pernyataan itu dibuat, ketika tidak mengikuti aturan sekolah misalnya kurang atau tadi yang disampaikan, maka mereka bisa
pertama ada konsekuensi 2 kali pemanggilan untuk dikeluarkan. Dari awal disampaikan supaya orang tua yang memasukkan anak itu mereka mengetahui. Kalau kami buat dan anak-anak tidak setuju, maka dikeluarkan karena sudah ada perjalanan dari aku atau dari mama. Yaitu masukan pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh ibu yang di depan tadi untuk komite, jangan kita pakai untuk diulang, tapi kita kasih anak yang pamalas sekolah, dia alfa atau dia bolos, kasih dia tanggung jawab 1 hari, dia bayar 10.000, jadi dia tahu dia tidak sekolah. Ya, terima kasih ya Bu, itu cuma masukan. Kalau pernyataan itu selalu ada, sudah dijilid. Mantra itu, aduh, coba dia bisa bicara itu. Dari awal itu sudah tanda tangan. Kalau iuran-iuran pungut-pungut, kita dilarang Bapak Ibu. Nanti kami dapat grasi, tidak bisa. Jadi yang itu cuma masukan, tapi kami tampung. Nanti itu lanjutan interest komite yang terpilih. Begitu Bapak Ibu, kita tutup. Silakan. Baik.